Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid, perwakilan dari kelas MN17J, dan saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu mengenai teori pengambilan keputusan UKM S Pisang Ijo. UKM S Pisang Ijo ini yang beralamatkan di Puri Teluk Jambe, Blok C5 nomor 9, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Majid dan juga anggota kelompok yang lain, yaitu Muhammad Maulana Fahrudin dan juga Cica Puspitasari. Dan inilah masing-masing tugas dari kami. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu pertama, apa sih definisi teori pengambilan keputusan itu? Nah, menurut Insinyur M. Iqbal Hasan, teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam teori pengambilan keputusan ada 3 kondisi, yaitu yang pertama kondisi pasti, lalu kondisi risiko, dan juga kondisi tidak pasti. Nah, UKM kita itu memakai kondisi tidak pasti. Nah, kondisi tidak pasti itu apa sih? Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang visible dapat dilakukan. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Nah, payoff ini dapat berupa nilai pembayaran, lalu laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk pembahasan ke UKM S Pisang Ijo. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ada 3, yaitu pengamatan lingkungan, merangkum permasalahan, dan diagnosa permasalahan. Untuk yang pertama, yaitu pengamatan lingkungan, dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal, kami memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kekuatan yang kami miliki yaitu fasilitas yang tersedia cukup lengkap, lalu modal yang kami miliki yaitu modal sendiri. Lalu untuk kelemahannya sendiri itu kurangnya promosi dan juga lokasi yang kurang strategis. Lalu untuk yang kedua, lingkungan eksternal, kami memiliki peluang dan juga ancaman, di mana peluang yang kami miliki yaitu sedikitnya pesaing. Lalu ancaman yang ada yaitu faktor cuaca yang sering berubah-ubah sehingga menyebabkan kurangnya peminat. Lalu ada merangkum permasalahan. Nah, kelompok kami merangkum permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, kurangnya peminat terhadap produk di lokasi sekitar. Yang kedua, kurangnya promosi. Yang ketiga, lokasi kurang strategis. Lalu ada diagnosa permasalahan. Nah, permasalahan kami dapat diagnosa yaitu adanya kekurangan promosi dan juga lokasi yang kurang strategis, sehingga membuat penjualan produk menjadi menurun setiap harinya. Lalu ada juga yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Untuk pengumpulan dan analisis data ini ada masalah yang akan diselesaikan, lalu tujuan pengambilan keputusan, juga kategori pada keputusan, dan juga data yang terkumpul. Nah, untuk yang pertama yaitu masalah yang akan diselesaikan, yaitu yang pertama meningkatkan promosi agar konsumen lebih mengenal produk. Lalu yang kedua, mencari lokasi yang lebih strategis agar mudah dijangkau oleh konsumen untuk membeli produk. Dan untuk tujuan pengambilan keputusan ini yaitu untuk memudahkan produk dikenal oleh masyarakat luas sehingga meningkatkan penjualan produk. Lalu kategori pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukannya sebelumnya. Lalu data yang terkumpul yaitu dari hasil observasi lapangan pemilik UKM didapatkan data bahwa pemilik telah melakukan peningkatan promosi melalui media online dan offline serta mencari lokasi yang strategis atau mudah dijangkau oleh konsumen. Maka hasilnya yang pertama yaitu uji coba promosi online. Nah, pada uji coba promosi online ini pada keadaan hari libur jumlah minuman yang terjual dua kali lipat dari biasanya, yaitu dari 100 porsi menjadi 200 porsi, sedangkan pada hari biasa yaitu 100 porsi. Lalu untuk yang kedua yaitu uji coba pada promosi offline. Pada hari libur jumlah minuman yang terjual yaitu 100 porsi, sedangkan pada hari biasa 75 porsi.
Nah, untuk yang ketiga yaitu uji coba tempat baru atau strategis, atau tempat yang mudah dijangkau pada hari libur, yaitu jumlah minuman yang terjual yaitu 125 porsi, sedangkan pada hari biasa yaitu 100 porsi. Untuk yang terakhir yaitu uji coba gabungan pada hari libur, jumlah minuman yang terjual sebanyak 210 porsi, sedangkan pada hari biasa yaitu 110 porsi. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama yaitu pelajari data yang dimiliki. Lalu yang kedua, pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Nah, promosi yang kurang serta tempat penjualan yang sulit dijangkau oleh konsumen atau yang disebut kurang strategis akan mempengaruhi suatu volume penjualan. Lalu yang ketiga yaitu buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Kami memiliki 3 alternatif untuk meningkatkan volume penjualan, yaitu yang pertama melakukan promosi online melalui media sosial, yang kedua melakukan promosi offline melalui teman-teman atau word of mouth, yang ketiga yaitu pindah ke lokasi yang strategis atau mudah dijangkau oleh konsumen. Baik, selanjutnya yaitu proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Nah, yang pertama yaitu pelajari kembali data yang dimiliki. Lalu yang kedua, pelajari keterkaitan antara data, masalah, dan tujuan. Ini contoh datanya, di mana ada alternatif yaitu hari libur dan hari biasa. Nah, untuk masalah yang akan kita selesaikan yaitu kita akan meningkatkan promosi serta lokasi strategis yang mudah dijangkau konsumen. Diharapkan bisa mendatangkan konsumen sehingga meningkatkan volume penjualan. Lalu untuk tujuannya yaitu untuk memudahkan produk dikenal oleh masyarakat luas sehingga meningkatkan volume penjualan produk. Lalu yang ketiga yaitu gunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Untuk identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko, yaitu pengambilan keputusan ini harus ada informasi mengenai probabilitas yang dimiliki setiap outcome. Sedangkan data yang saya miliki tidak diketahui berapa probabilitas saat penjualan hari libur maupun probabilitas penjualan saat hari biasa. Untuk analisis saya tidak menganalisisnya. Lalu untuk keputusannya, bahwa saya tidak menggunakan metode pengambilan keputusan ini karena tidak sesuai dengan data yang saya miliki. Lalu untuk yang kedua yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Nah, untuk identifikasi datanya yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan ini yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Saya tidak tahu volume penjualan pada hari libur atau hari biasa karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidak, tanggal awal bulan atau akhir bulan, dan lain sebagainya. Lalu untuk analisisnya, kami menganalisis data menggunakan pengambilan keputusan kondisi tidak pasti yaitu sebagai berikut. Ini yaitu Maximax. Ini dia tabelnya. Nah, dari tabel pengambilan keputusan secara Maximax, jumlah penjualan dari masing-masing alternatif pada hari libur diperoleh penjualan maksimal atau tertinggi yaitu dengan alternatif gabungan yaitu 210 porsi. Lalu selanjutnya yaitu dengan metode Minimax. Ini bisa dilihat tabelnya. Nah, dari tabel pengambilan keputusan secara Minimax, jumlah diperoleh alternatif yaitu promosi offline dengan nilai penjualan terkecil yaitu 100 porsi. Pengambilan keputusan secara Minimax dirasa kurang efektif. Kenapa? Karena nilai penjualannya paling rendah. Lalu selanjutnya dengan metode Maximin. Ini tabelnya. Untuk hasilnya, jadi keputusan berdasarkan kriteria Maximin adalah alternatif gabungan karena pada hari biasa memberikan hasil maksimal dari beberapa alternatif yaitu 110 porsi. Selanjutnya yaitu metode Laplace. Ini tabelnya. Nah, karena jumlah penjualan yang dihasilkan tertinggi adalah pada alternatif gabungan ditunjukkan nilai 160, maka pemilik usaha akan memilih alternatif gabungan untuk volume penjualan. Selanjutnya dengan metode Minimax Regret. Ini dia tabelnya. Lalu untuk hasilnya yaitu nilai Minimax Regret yaitu nilai penyelesaian terkecil dan alternatif nilai-nilai tersebut adalah 110. Dengan demikian, pengambilan keputusan memilih promosi offline.
Nah, jadi untuk keputusannya yaitu dari hasil analisis yang kami lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu dari kelima analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, maka dapat diambil keputusan bahwa alternatif keputusan terbaik adalah alternatif gabungan. Kenapa? Karena dari kelima analisis pengambilan keputusan, 3 diantaranya menunjukkan bahwa alternatif gabungan adalah pilihan yang terbaik. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu tentang UKM-S Pisang Hijau dalam teori pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.